Kemudian klarifikasi berikutnya adalah mengenai Rismond. Tolong tampilkan yang saya kasih tadi, ya. Kasihan sekali Rismond. Dia peneliti, kalibernya sudah internasional. Lulus karena kalau mau cari tentang Rismond cyanipar itu di datanya Yamaguchi. Ya, Yamaguchi itu enggak ada. Ini nama Rismond Hasyolan cyanipar ini enggak ada, ini kosong ya. Ini benar-benar tidak terlihat. Begitu juga dengan bank data Cini. Ini kalau mau lihat seluruh alumni Jepang tuh di sini guys, nggak ada. Nanti aku langsung ke situsnya biar teman-teman langsung saksikan. Kemudian kejanggalan lainnya adalah soal ini nih ya, ijazahnya yang berbeda dengan ijazah pada umumnya. Aku juga udah bahas di video ini, teman-teman bisa cek. Sertifikat penyetaraan dosen yang nihil ya, dia bilang ini adalah sertifikat penyetaraan, padahal di SK penyetaraannya itu bukan model seperti ini, sertifikasi dosen. Nah ini salah banget dan ini dibuat oleh Universitas Brawijaya. Jadi kita harus telusuri Brawijaya kok bisa mengeluarkan SK penyetaraan, bukan SK penyetaraan, SK sertifikasi dosen, tapi ternyata dia sendiri ternyata tidak pernah lulus di Yamaguchi. Ini udah aku bahas juga ya. Jadi teman-teman harus cek. Ada juga undangan workshop yang janggal, yang ternyata ini bermasalah ya, ada yang keliru di sini. Sudah aku bahas. Teman-teman bisa baca atau bisa nonton video ini. Astaga, dokumen ini palsu, terbongkar Rismond tak tercatat pada workshop di Jepang. Jadi ada beberapa workshop yang bermasalah. Karya ilmiah tak muncul di Scopus sebagai syarat lulusan S3. Orang mau lulus S3 itu harus memiliki data di Scopus. Ini udah aku diskusikan juga. Waktu itu aku live kalau nggak salah ya. Aku cari link videonya agak udah lupa gitu. Oke, guys. Nah sekarang kita cek aja. Orang yang mengaku alumni luar negeri wajib memiliki SK penyetaraan kalau dia mau jadi pejabat, mau jadi PNS, mau jadi dosen ya. Itu wajib. Nah, Rismond Hasyolan cyanipar ini kan adalah dosen, menerima uang dari hasil APBD, APBN bahkan. Ya, sertifikasi dosen itu berarti ada tunjangan yang dia dapatkan dari kampus. Kemudian, kalau memang dia benar-benar alumni dari Jepang, dari luar negeri, maka namanya harus ada di sini, ya guys. Sekarang kita cek sebelum kita ke Rismond ya. Mari kita saksikan sama-sama apakah ada nama Rismond. Tadi katanya cyanipar ya, cyanipar RH. Oke, kita cek. Apakah ada cyanipar RH? Nggak ada ya. Kita ulangi. Cari. Sorry. Kita cari RH cyanipar ya. I'm not robot. Kita cek. Datanya nggak ada. Satu lagi. Sekarang kita tulis cyanipar RH ya, seperti Refli Harun yang bilang kita salah nyari nih. Nah, nggak ada, data mahasiswanya nggak ada ya. Data mahasiswa artinya ini SK pencarian lama, maksudnya SK lama ini surat keterangan ya, surat keterangan atau surat keputusan yang berkaitan dengan penyetaraan dari alumni luar negeri. Nggak ada. Sekarang kita cek lagi Rismond Hasyolan cyanipar ya, cyanipar. Kita cek apakah ada. Tidak ada. Nih, memilih ini situs apa? Ini situs orang yang melakukan penyetaraan. Makanya ketika Rismond mendatangi sidang KIP, sidang Komisi Informasi Pusat, dan dia bersaksi bahwa Gibran itu tidak membuat penyetaraan dengan benar, dan dia merasa dan dia akui bahwa dia sudah melakukan penyetaraan. Kalau dia sudah lakukan, kenapa namanya nggak ada di sini? Harus ada dong. Justru yang ada seperti Gibran. Oh sorry, ini Risminnya. Sorry. Aku tulis ganti Rismond, supaya jangan sampai orang kira aku sembarang gitu. Gak ada. Aduh, coba nama lain lagi. Rismond cyanipar, ya benar ya namanya. Cek lagi. Ada nggak? Nggak ada lagi. Aduh, namanya siapa sebenarnya? Siapa lagi? Rismond Gabut. Coba ada nggak Rismond Gabut? Ada nggak ya Rismond Gabut? Nggak ada. Aduh, parah. Sekarang kita tulis Gibran Raka Buming Raka. Ya, alumni luar negeri MDIS. Apakah namanya ada? Ceng.
ada guys ya, Gibran nih University of Bradford ya, bla 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 bla. Ini ada di sini Singapura ya, oke. Sekarang kita cari alumni Yamaguchi Jepang. Ada namanya Pak Cece Sumantri. Pak Cece Sumantri. Apakah ada Cece Sumantri? Kita cek, dan ada ya, University Yamaguchi ya, Doctor of Philosophy ya, lulusannya tahun 98. Kalau Rismond kan tahun 2007 katanya, nggak lulus tapi. Oke, siapa lagi? Ada sini nih, ada yang alumni Yamaguchi ini, Profesor Novi Alvarita PhD ya. Kita cek apakah dia ada. Ini dia lulusan dia di Unisma Malang ya. Nah, tapi dia alumni dari Yamaguchi Jepang ya. Beliau aktif dalam kegiatan kolaborasi internasional antara Unisma dan masyarakat di Yamaguchi Jepang. Oh, sorry. Kita cek Novi Arvarita, apakah ada? Novi Arvarita ada dari Yamaguchi University, ada namanya. S3 tuh, ayo lo. Siapa lagi ya yang alumni apa ini? Abe Susanto, kita cek Susanto, sorry, Susanto, katanya alumni juga. Kita cek ya, apakah ada? Waduh, kita disuruh cek ini guys. Sabar, jangan dulu skip, tonton sampai dengan selesai guys. Sorry, ini ya, tonton sampai dengan selesai. Apakah ada Sutanto? Adi Susanto, banyak betul. Susanto, Agus Susanto. Rismond Hasiolan Sianipar kok nggak ada gitu loh. Yang gabut juga udah dicari, nggak ada guys. Nah, sekarang kita ke sini guys ya. Ini Susanto ada. Ini CINII ya. Apa sih CINII ini? Kita cari tahu dulu ya. Cini ini apa? Coba sebentar ya. Ci. Oh, ini Cirni ke apa ini? Kita cari ini apa sih? Kita telusuri dulu ya. Ini apa? Situs apa ini? Ya, kita tanya kepada Google. Ini Jepang ini adalah layanan basis data akademis Jepang yang dikelola oleh National Institute of Informatics NII. Situs ini berfungsi sebagai mesin pencari utama untuk menemukan artikel ilmiah, buku jurnal, disertasi dan data penelitian lainnya terutama yang berkaitan dengan studi di Jepang untuk keperluan akademis. Jadi, siapa saja alumni Jepang wajib ada identitasnya, baik sebagai peneliti, baik sebagai alumni, baik penulis jurnal, baik penulis disertasi atau tesis, namanya harus ada di sini. Sekarang kita cek ya, nama